Shalom, selamat berjumpa dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa bersama saya Pendeta Ubang Laeng dalam program kita yaitu Kamu Dahsyat di dalam channel Ubang Laeng pada kesempatan ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita dimanapun kita berada, dimanapun saudara berada, saat menyaksikan acara ini. Mari kita ambil waktu sejenak, mengarahkan hati, pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan ini. Saya berdoa agar Tuhan memberkati dan menuntun hati kita dalam memahami firman Tuhan ini. Kita membuka di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6. Tertulis demikian, 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 sampai 6, saya baca begini bunyi firman Tuhan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Wow, terpujilah Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dimanapun berada, pagi hari inikah, siang hari inikah, sore hari inikah, malam hari inikah, saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema, kamu adalah orang yang dahsyat. Kamu adalah orang yang dahsyat. Sadarkah saudara bahwa engkau adalah orang yang dahsyat? Kamu disebut orang yang dahsyat pada saat engkau percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan terima Dia jadi juru selamatmu secara pribadi. Sejak itulah roh Allah, roh yang hidup itu masuk ke dalam hatimu dan diam di dalam pribadimu. Sejak itu jugalah engkau sangat hebat dan dahsyat. Saat Roh Kudus itu masuk, itu engkau terima itu dengan cuma-cuma. Tetapi setelah Dia diam dalam hatimu, engkau harus menjaga agar roh itu tetap tinggal diam dan engkau harus mengalami kepenuhan Roh Kudus sama dengan para murid bahwa sejak mereka menjadi murid Kristus, mereka didiami oleh Roh Kudus. Tetapi Tuhan mengajak mereka harus dan perintah mereka untuk diam di Yerusalem sampai Roh Kudus memenuhi hidup mereka. Itu artinya saudara, kepenuhan Roh Kudus itu terjadi kapan saja dalam waktu yang panjang tetapi tidak permanen. Ketika kita tidak memelihara hidup kita, maka kita tidak kepenuhan Roh Kudus. Hari ini saya menyatakan bahwa saudara adalah orang yang dahsyat. Roh Allah yang menjadikan kamu orang yang dahsyat. Roh Allah itu yang membuat kamu dahsyat. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kamu setelah menjadi pengikut Kristus, engkau disebut orang yang dahsyat? Sekali lagi, mengapa setelah menjadi pengikut Kristus, kamu disebut orang dahsyat? Ada dua hal yang diungkapkan dalam ayat 4 ini yang menyatakan bahwa kamu dahsyat setelah kamu menjadi pengikut Kristus. Yang pertama, kamu berasal dari Allah. Ayat yang keempat berkata demikian.
Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Setiap orang yang percaya dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dia disebut anak Allah. Status itu juga yang melekat pada dirimu setelah engkau percaya dan terima Yesus. Engkau disebut anak Allah. Kalau engkau anak Allah, engkau berasal dari Allah. Itu sebabnya iblis dan kuasa-kuasa iblis tidak bertahan melawan engkau, menghadapi engkau. Karena roh yang ada padamu itu berasal dari Allah dan engkau berasal dari Allah. Kamu berasal dari Allah, itu sebabnya kamu dituntut untuk berbicara tentang hal-hal yang rohani, berbicara tentang kebenaran. Itu sebabnya engkau sebagai pribadi yang percaya kepada Yesus harus jaga mulutmu itu. Mulut itu memperkatakan kebenaran, memperkatakan hal-hal yang rohani, menguatkan orang, memberkati orang. Bukan menghakimi orang. Bukan menunjuk-nunjuk dosa orang dan membenarkan dirimu itu. Semakin engkau menghakimi orang, semakin engkau menempatkan dirimu menjadi manusia yang sempurna. Saudara-saudara, ketika orang bersalah, ibaratnya ujung pisau itu sebelah orang, kita semakin enak dan sangat enak dorongnya kepada orang. Ketika mata pisau itu arahnya kepada kita, kita juga merasakan jangan gitu. Itu sebabnya apa yang kita mau orang lakukan kepada kita, kita harus terlebih dahulu melakukannya kepada orang lain. Makanya jangan menghakimi sesamamu. Hari ini engkau berasal dari Allah. Tahukah engkau bahwa engkau adalah pribadi yang berasal dari Allah? Itu yang membuat engkau dahsyat. Oleh karena itu, engkau diberi kuasa, engkau diberikan hak untuk berbicara, memperkatakan hal-hal yang rohani, hal-hal yang berasal dari Allah. Itu hakmu, bukan menghakimi. Karena Tuhan katakan, penghakiman adalah hakku. Kita hanya punya hak menguatkan orang, memberkati orang, menuntun orang kepada kebenaran. Karena kita berasal dari Allah. Itu yang pertama. Jadi, mengapa kamu disebut pribadi yang dahsyat sejak engkau percaya Yesus? Karena kamu berasal dari Allah. Ingat, ketika engkau sungguh-sungguh percaya Yesus Tuhan, terima Yesus jadi juru selamatmu, engkau adalah anak Allah, berasal dari Allah. Ingat statusmu, engkau berasal dari Allah. Kuat, hebat, dahsyat karena engkau berasal dari Allah. Yang kedua, mengapa kamu setelah menjadi pengikut Kristus disebut orang yang dahsyat? Masih ayat yang keempat. Karena roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Wow, sadarkah engkau akan hal ini bahwa ketika engkau percaya Yesus, terima Yesus dalam dirimu, roh yang masuk di dalam hidupmu itu adalah roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh yang ada di dalam dunia ini jauh lebih kecil. Ketika roh yang ada di dalam kamu itu mendiami hatimu, roh itu yang menjadi leader dalam hidupmu. Roh itu yang memelihara, menuntun kehidupanmu. Sehingga kamu dipimpin oleh roh, engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, roh itu, roh yang ada di dalam kamu dapat mengalahkan kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini. Karena dia adalah roh kebenaran yang memimpin hidup kita. Roh yang memimpin menjadi leader dalam hidup kita. Kalau roh yang memimpin kita, maka jiwa kita, pikiran kita ini, tubuh kita ini
mengikut. Jangan kita balik. Tubuh kita ini yang memimpin kita, sehingga roh kita jauh lebih kecil. Itu sebabnya kita selalu kalah karena keangkuhan, keinginan daging ini yang menuntun, yang pegang si kendali dalam hidup kita. Hari ini ingat bahwa pastikan engkau percaya dan yakin roh yang ada padamu itu adalah jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Juga lebih besar dari jiwamu, pikiranmu itu jauh lebih besar dari kedaginganmu itu. Itu sebabnya beri kesempatan. Engkau harus dipenuhi oleh Roh Kudus supaya Roh Kudus yang memimpin hidupmu, yang menjadi leader dalam hidupmu, dan tubuh jiwamu menurut mengikuti kata Roh. Maka engkau disebut orang yang dahsyat. Engkau bisa mengusir kuasa iblis. Engkau bisa mengusir iblis. Engkau bisa mengalahkan dunia ini. Engkau bisa mengalahkan keangkuhanmu. Engkau bisa menundukkan dirimu di bawah pimpinan Roh. Itu sebabnya engkau adalah orang yang hebat. Mari jaga hati dan pikiranmu. Senantiasa membaca firman Tuhan. Melakukan pujian dan penyembahan. Merasakan hadirat Tuhan. Dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Kamu adalah orang yang dahsyat. Alasannya, mengapa engkau adalah orang yang dahsyat? Karena kamu berasal dari Allah. Yakinilah, percayalah, engkau bukan orang sembarang. Engkau adalah orang pribadi yang berasal dari Allah, karena engkau anak Allah. Mengapa engkau disebut orang yang hebat sejak engkau percaya Yesus? Karena roh yang ada di dalam kamu itu adalah jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Engkau memiliki roh kebenaran dan engkau harus hidup di dalam kebenaran dan engkau harus menuntun orang dalam kebenaran, bukan menghakimi orang. Engkau mengasihi orang sebagaimana Kristus mengasihi. Demikianlah firman Tuhan, renungan bagi kita pada saat ini. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian dimanapun berada, setiap saudara pemirsa dimanapun dan kapanpun engkau menyaksikan ini. Engkau diberkati Tuhan, engkau dipelihara oleh Tuhan, engkau adalah pribadi yang dahsyat dan hebat. Demikianlah Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, sampai berjumpa kembali pada hari berikutnya.